Good afternoon, everyone. Welcome to Literary Theory and Criticism class. Thanks for joining. In today's meeting, we are going to discuss about eco-criticism atau ekokritisi. Apa sih yang dimaksud dengan teori ekokritisism? Teori ekokritisism definisinya adalah the study of the relationship between literature and the physical environment. Earth-centered approach. Jadi teori ekokritisisme adalah kajian terhadap hubungan antara karya sastra dengan lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini apa? Ya alam, gitu ya. Earth-centered approach, pendekatan yang berpusat pada bumi. Atau bisa juga didefinisikan sebagai the complex intersection between environment and culture. Jadi persimpangan yang kompleks gitu ya, atau persimpangan yang rumit antara alam dengan budaya. Believing that human culture is connected to the physical world. Budaya itu kan diciptakan ya. Kalau alam itu kan diciptakan Tuhan. Kalau budaya itu diciptakan manusia. Jadi budaya yang diciptakan manusia itu berhubungan dengan lingkungan alam, dengan fisik alam, gitu ya. Affecting it and affected by it. Jadi budaya yang diciptakan manusia itu mempengaruhi lingkungan alam. Tetapi lingkungan alam juga mempengaruhi budaya manusia. Contohnya misalkan kalau masyarakatnya hidup hedonistik gitu ya, doyan berbelanja, nanti lama-lama akan terjadi penumpukan misalkan pakaian. Orang belanja terus, nanti kan kita boleh one body gitu ya. Nanti kelamaan akan terjadi limbah-limbah pakaian. Ya nantinya akan berefek juga kepada polusi lingkungan gitu ya. Sedangkan seperti apa sih lingkungan alam yang mempengaruhi budaya manusia? Contohnya orang-orang yang atau masyarakat di pesisir pantai, nanti mereka terpengaruh oleh alam itu dalam berupa profesi. Misalkan orang yang di pesisir itu nanti profesinya kebanyakan adalah pelaut. Lalu juga nanti gaya hidupnya berbeda-beda. Banyak yang masyarakat pesisir itu rumahnya misalkan berdiri rumah panggung di atas pantai gitu ya, di pesisir pantai, jadi rumah panggung. Lautnya langsung air gitu ya, banyak seperti itu. Jadi antara alam dengan budaya itu saling mempengaruhi ya. Teori ekokritisism itu meminta kita sebagai peneliti untuk mengkaji diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Artinya bagaimana sikap kita kepada dunia, kepada lingkungan kita. Apakah misalkan membuang sampah sembarangan? Apakah kita banyak membuang energi sia-sia? Misalkan dengan sedang bepergian tetapi AC di rumah masih menyala. Itu artinya kita tidak being considerate with the nature. Ya. Lalu teori ini juga critiquing the way they represent, interact with, and construct the environment, both natural and man-made. Nah, lingkungan alam sendiri gitu ya, ada yang natural, ada yang man-made. Yang natural ini misalkan gunung itu kan ciptaan Tuhan. Sedangkan yang man-made itu misalkan embung itu apa? Waduk gitu ya. Danau buatan, itu kan buatan manusia, bukan danau yang tercipta dari konstruksi alam. Nah, teori ekokritisism juga mengkritisi bagaimana penulis itu merepresentasikan alam, membuat bagaimana interaksi antara karakternya dengan alam yang ada dalam karya sastranya, dan juga bagaimana alam itu dikonstruksi. Jadi bagaimana misalkan alam didefinisikan, alam dijelaskan, digambarkan seperti apa dalam sebuah karya sastra. Ya. Lalu teori ini juga commitment to environmentality from whatever critical vantage point.
Jadi komitmen dari teori ini adalah kepada alam gitu ya, bagaimana alam, misalkan kerusakan yang terjadi kepada alam, bagaimana kerusakan dalam sebuah karya sastra, kerusakan yang ada bagaimana dicoba untuk diperbaiki gitu ya, dipreservasi, atau bagaimana misalkan alam dieksploitasi gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin yang menjadi fokus dari feminisme adalah posisi perempuan dan laki-laki. Yang menjadi fokus antara dalam Marxisme adalah posisi antara si kaya dan si miskin, pekerja dengan pemilik modal. Kalau dalam postkolonialisme adalah posisi dari orang-orang bekas jajahan. Seperti apa dia terpengaruhi dari zaman penjajahan ataupun dipengaruhi sisa-sisa dari masa penjajahan masih mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi itu yang menjadi fokusnya. Sedangkan kalau ecological criticism adalah komitmen kepada alam. Jadi bagaimana alam digambarkan, bagaimana apakah alam digambarkan sebagai sesuatu yang pristine. Pristine itu masih perawan, masih terawat. Atau bagaimana alam itu digambarkan kerusakan yang terjadi di alam itu seperti apa. Lalu bagaimana apakah kerusakan tersebut mencoba diperbaiki atau tidak gitu ya. Jadi biasanya cognitive system itu merupakan teori yang interdisipliner. Merupakan kolaborasi antara, jadi interdisipliner itu melibatkan berbagai banyak disiplin. Disiplin ini adalah cabang ilmu. Jadi kolaborasi antara natural scientist atau ilmuwan alam dengan penulis, dengan kritikus sastra, antropologis, atau antropologis adalah orang yang mengkaji kehidupan makhluk hidup manusia gitu ya. Historian, sejarah juga ada di situ dan berbagai macam. Jadi nanti bukan hanya kritikus sastra saja yang dilibatkan, bisa juga misalkan dalam bentuk lainnya seperti film atau popular culture atau media seperti berita gitu ya, bagaimana misalkan bencana alam diberitakan dalam satu media ya. Criticism juga mendefinisikan bagaimana alam itu selalu culturally constructed. Jadi bagaimana representasi atau penggambaran alam itu sebenarnya merupakan konstruksi budaya. Jadi nanti masing-masing budaya memiliki penggambaran atau pemahaman tersendiri atau masing-masing kepada alam yang ada. Nanti ini kita akan pelajari di bagian etnis. Nah, kalau di feminisme itu kita membagi menjadi 3 wave atau 3 gelombang, 3 aliran. Di eco-criticism itu kita bagi atau dibagi menjadi 2 gelombang. Yang pertama adalah gelombang yang muncul pada tahun 80-an dan 90-an. Jadi di antara teori-teori yang lain, eco-criticism adalah teori yang paling baru. Ya. Gelombang pertama dari eco-criticism ini berfokus kepada penulisan alam sebagai sebuah objek kajian dan sebagai praktik yang bermakna. Jadi bagaimana sebuah karya sastra itu mendefinisikan alam, ya, itu yang dikaji nantinya. Dari kalau kita menggunakan aliran pertama dari eco-criticism. Jadi bagaimana krisis lingkungan pada zaman di mana karya sastra tersebut disetting atau ditulis gitu ya. Lalu menjelaskan juga bagaimana tugas dari masyarakat, jiwa kemanusiaan masyarakat yang seharusnya bisa mengatasi krisis alam yang ada. Ya, jadi ilmu alamiah itu harus dibangkitkan kesadaran orang-orang terhadap ilmu alam, pengetahuan alam. Lalu juga bagaimana solusi yang diciptakan atau dihadirkan guna mengatasi krisis-krisis lingkungan yang ada, baik itu solusi secara budaya ataupun solusi secara fisik. Artinya tindakan yang konkret gitu ya. Kalau misalkan tindakan secara budaya itu misalkan
melalui slogan-slogan, buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Itu kan secara budaya. Contohnya orang Indonesia ketika di Indonesia bisa saja buang sampah sembarangan gitu, karena they are in Indonesia. Jadi berada di budaya Indonesia, tetapi ketika orang tersebut berpergian ke Singapura misalkan, budayanya di sana itu sudah lebih mengerti akan melindungi alam, gitu kan, tidak membuang sampah sembarangan. Sehingga walaupun orang Indonesia gitu ya, tapi ketika berada di Singapura mereka buang sampah yang pada tempatnya, tidak sembarangan. Jadi yang gelombang pertama ini memfokuskan ekokritisisme sebagai mode politik, gitu ya, bagaimana mode politik yang untuk mengadvokasi alam. Jadi fokusnya adalah aktivisme. Nah, kali ini sedikit berbeda dengan gelombang kedua. Jadi kalau gelombang kedua itu nanti fokusnya dalam mengkaji atau scrutinizing gitu ya, mengulik perbedaan antara manusia dengan yang non manusia, artinya misalkan manusia dengan Tuhan, manusia dengan hewan, atau alam dengan yang non alam, yang diciptakan Tuhan dengan yang ciptaan manusia. Misalkan pabrik, bagaimana pabrik itu ciptaan manusia berdampak kepada alam, misalkan penggambaran limbahnya seperti apa gitu ya. Ini merupakan konstruksi-konstruksi yang sudah ada dari dulu gitu. Nah, ketika dituliskan dalam karya sastra, bagaimana hal-hal ini dikonstruksikan, perbedaan antara yang manusia dengan yang manusia, antara yang alam dengan buatan, itu bagaimana direpresentasikan dalam sebuah karya sastra. Itu yang dikaji, ulik. Bagaimana misalkan krisis alam itu digambarkan dalam sebuah karya sastra. Apakah kritiknya ini digambarkan sebagai sesuatu yang urgent ya, atau yang ya sudah biasa saja gitu ya. Itu bagaimana hal-hal seperti ini, kemerosotan atau kerusakan alam digambarkan dalam sebuah karya sastra. Lalu bagaimana, apakah dalam karya sastra juga diberikan solusi untuk mengatasi krisis tersebut? Ditawarkan atau tidak solusinya, atau karakternya mengambil tindakan tidak untuk mengatasi krisis-krisis alam yang ada, gitu ya. Jadi sebenarnya lalu juga perbedaan berikutnya dari gelombang pertama dengan gelombang kedua adalah kalau gelombang kedua ini alam gitu ya, lingkungan alam itu bukan hanya ke lingkungan alam saja gitu ya, artinya alam seperti gunung, laut, ataupun yang buatan manusia seperti waduk itu tadi gitu ya. Tetapi juga lingkungan dalam lingkungan urban, artinya ketika di perkotaan itu kan sudah tidak ada hutan, sudah tidak ada objek-objek alam, sehingga nantinya yang dijadikan parameter dalam mengukur kemerosotan atau krisis alam itu tidak terlalu jelas ya. Jadi yang pengertian alam itu dilebarkan, bukan hanya berupa objek-objek alam seperti yang tadi saya sebutkan, tetapi juga mencakup seperti alam secara urban. Artinya alam secara urban ini adalah misalkan bangunan-bangunan tinggi, gitu ya. Bagaimana apakah bangunan tinggi ini dibangun secara memperhatikan keberlanjutan atau sustainability dari alam sekitarnya. Bagaimana misalkan pabrik mengolah limbahnya ini sebelum dibuang diapakan dulu. Lalu dibuang kemana? Apakah dibuang ke sungai, ke laut? Ya, artinya mencemari lingkungan, gitu ya. Jadi pengertian alam ini dilebarkan kembali, bukan hanya alam gunung, laut, danau, waduk, sungai, tapi juga lingkungan urban. Jadi urban itu seperti misalkan downtown, gitu ya. Kalau di Jogja, downtownnya adalah Malioboro, ya. Lalu juga second wave atau aliran kedua dari ekokritisisme ini juga melahirkan eco-justice movement. Jadi tujuannya adalah untuk membangkitkan kepedulian terhadap kelas
ras, dan gender melalui pembacaan teks secara ekokritik. Artinya bukan hanya alam versus manusia, gitu, tetapi juga dimasukkan unsur-unsur lain seperti kelas sosial, si kaya dan si miskin, pekerja dengan pemilik modal, lalu juga ras, kulit putih dengan people of color, atau juga gender, laki-laki dengan perempuan, atau LGBTQIA+. Nanti dimasukkan, gitu ya, artinya apakah kelompok-kelompok kelas, ras, dan gender ini memiliki perbedaan dalam treating nature, dalam sikap mereka ketika memperlakukan alam, apakah ada perbedaan atau tidak. Misalkan, apakah pekerja lebih memperhatikan alam dibanding dengan pemilik modal? Apakah laki-laki lebih memiliki empati terhadap keberlangsungan alam atau dibandingkan perempuan? Jadi itu juga dimasukkan ke dalam penelitian atau kajian menggunakan ekokritisisme kalau kita melihat melalui gelombang kedua ini. Lalu berikutnya, dari memasukkan unsur-unsur komunitas yang ada di masyarakat ini, nantinya muncul lagi sebenarnya oposisi biner atau dikotomi, perbedaan antara yang menjadi korban dari kemerosotan alam yang ada. Misalkan ketika pantai tercemar, gitu ya, pohon-pohon bakau yang harusnya ada di pesisir pantai untuk menghalau ombak dalam mengikis pinggiran pantai agar tidak terjadi abrasi, ini malah dijadikan objek wisata. Yang menjadi korban tentu saja orang-orang kecil, gitu ya. Rumah-rumah mereka yang di pinggir pantai nantinya tenggelam, berada di bawah permukaan air laut, gitu. Jadi hal tersebut menjadikan orang-orang yang miskin sebagai korban. Itu juga nanti dimasukkan dalam penelitian, gitu ya. Lalu berikutnya yang perlu kita pahami adalah pastoral ekokritisisme. Pastoral ini secara umum adalah idealisasi, gitu ya, atau sesuatu yang ideal yang ada di benak kita kepada alam, atau dari lural. Jadi perbedaan antara urban dan rural. Kalau urban itu artinya perkotaan, rural artinya adalah pedesaan. Bagaimana pedesaan dengan perkotaan itu digambarkan dalam sebuah karya sastra. Apakah penulis ini memihak atau mengagung-agungkan kehidupan di pedesaan atau kehidupan di perkotaan? Biasanya pastoral ini menjadikan atau lebih berpihak kepada kehidupan di pedesaan. Dia memiliki pandangan yang negatif terhadap kehidupan di perkotaan, terutama ketika bersetting negara-negara barat. Misalnya di perkotaan banyak polusi, udara tercemar, bukan hanya polusi pun ada polusi udara, polusi suara, gitu ya, polusi air. Jadi menganggap sebagai kehidupan di pedesaan adalah kehidupan yang ideal. Ini nantinya tercermin dalam banyak karya sastra yang menggunakan penggambaran retreat. Artinya nanti karakternya itu menjalani ruralisme atau perpindahan dari kota ke desa. Ya. Nantinya di desa dia yang tadinya di kota itu misalkan hanya kerja, ketika dia tinggal di desa dia bisa menikmati hidupnya. Ya walaupun mungkin hidupnya tidak bergelimang seperti ketika hidup di kota, tetapi ketika dia hidup di desa dia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Jadi independen, mau makan dia bisa berkebun, gitu ya. Jadi ada unsur-unsur individualitas, gitu ya. Jadi rural independence. Nah, pastoral ekokritisisme ini nantinya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama klasik pastoral yang dikategorikan atau dicirikan oleh nostalgia, artinya romantisasi kehidupan di pedesaan. Kalau di pedesaan uang sekian bisa untuk membeli lahan yang
besar. Kalau membangun rumah di pedesaan dengan uang yang sekian bisa membangun rumah yang besar, sedangkan dengan jumlah yang sama ketika di perkotaan hanya cukup untuk membangun rumah yang kecil. Jadi alam diapresiasi sebagai tempat bagi orang untuk relaksasi dan bercermin terhadap kehidupan diri sendiri. Ya, lalu pastoral yang berikutnya adalah romantik. Ini mengacu kepada periode setelah Industrial Revolution. Jadi Industrial Revolution itu kalau teman-teman masih ingat, perubahan atau pergeseran penggunaan mesin dari tenaga manusia, ya, sehingga nanti industri itu menggunakan mesin dan mengurangi pekerja, banyak nanti pekerja yang dipecat gitu karena pekerjaan mereka digantikan oleh mesin, sehingga nantinya banyak orang yang tadinya bekerja di kota mereka pindah ke desa, tapi di desa mereka bisa hidup sendiri, kan mereka bisa berkebun, ya, mereka bisa beternak, hewan ternaknya nanti dijadikan santapan untuk sendiri. Jadi ada kemerdekaan pribadi ketika hidup di desa. Lalu pastoral yang berikutnya adalah American pastoralism yang menekankan kepada agrarianisme atau merepresentasikan tanah sebagai sumber atau sumber daya yang bisa diolah, yang nantinya biasanya ini membedakan antara alam yang misalkan walaupun di pedesaan nanti ada juga perbedaan antara atau bisa terlihat perbedaan antara perkebunan yang sudah diolah manusia dengan hutan belantara gitu ya, yang masih belum terjamah manusia. Jadi nanti fokusnya kepada pertanian gitu ya. Lalu berikutnya dalam ekofetisisme juga ada elemen wilderness atau keliaran gitu ya. Yang dimaksud keliaran di sini adalah bagaimana wilderness itu direpresentasikan, dikonstruksi, dinilai dan dikaitkan dengan kehidupan tokohnya gitu ya dalam karya sastra maupun budaya populer. Jadi wilderness ini adalah sesuatu yang alami gitu ya, belum terjamah manusia, belum diolah oleh manusia. Jadi bukan mesti wilderness di sini sesuatu yang penuh dengan hewan buas, tidak selalu seperti itu. Tetapi bisa jadi sumber daya alam yang masih perawan gitu ya. Nah, nantinya ada dua jenis wilderness gitu dalam pemahaman ekofetisisme. Yang pertama adalah old world wilderness. Kalau teman-teman masih ingat, old world itu mengacu kepada negara-negara di benua Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol. Karena mereka kebudayaannya, civilization-nya sudah muncul lebih dulu gitu ya. Nah, kalau dalam old world wilderness ini dilihat sebagai sebuah ancaman. Artinya ketika ada karakter yang tidak normatif, artinya berbeda dari karakter lainnya atau menyimpang, nanti mereka akan diasingkan ke wilderness. Sehingga wilderness di sini menjadi lawan yang negatif dari civilization, gitu ya. Biasanya penggambaran wilderness seperti ini bisa ditemukan di cerita-cerita pembuatan atau penurunan Adam dan Hawa yang ada di Alkitab, ya. Lalu juga biasanya di karya-karya Inggris awal itu juga menjadikan atau menggambarkan wilderness sebagai hal tersebut. Jadi harus ya orang-orang itu harus tinggal di perkotaan yang merupakan pusat civilization. Nanti biasanya penggambaran ini berlawanan dengan penggambaran wilderness yang ada di karya sastra Amerika.
Nah, ini membawa kita ke wilderness dalam eco-criticism yang kedua, yaitu New World Wilderness. Kalau kita pahami, Old World tadi mengacu pada negara-negara yang ada di Eropa, sedangkan New World adalah mengacu kepada Amerika Serikat. Kenapa? Karena Amerika Serikat ditemukan baru-baru gitu ya, setelah civilization di Eropa berjalan sekian lama. Ya. Lalu nantinya orang-orang dari Eropa itu berpindah ke Amerika. Nah, wilderness ini nantinya ketika Amerika mulai ditinggali, mulai merdeka, gitu, melepaskan diri dari jajahan Inggris, nantinya para settler atau orang-orang yang pertama kali bermukim di Amerika ini mencoba merumuskan identitas Amerika sebagai sebuah negara. Jadi American Identity. Nantinya akan banyak ditemukan unsur-unsur wilderness gitu ya, dalam pembentukan identitas Amerika. Kalau ini kebalikannya dari Old World Wilderness, kalau New World Wilderness menganggap wilderness sebagai sesuatu yang otentik gitu ya. Jadi ini adalah ciri khasnya Amerika gitu ya. Belum terjamah, belum nantinya berbeda kalau tadi civilization dianggap sebagai sesuatu yang bagus, sedangkan wilderness dianggap sebagai sesuatu yang jelek. Nah, kalau dalam New World Wilderness ini kebalikannya gitu ya. Jadi wilderness yang dianggap sebagai sesuatu hal yang baik, sedangkan civilization itu dianggap sebagai yang korup gitu ya. Makanya kenapa orang-orang Eropa ini pindah dari Amerika, karena mereka tidak bisa menjalankan ibadah atau menjalankan politik, tidak bisa memiliki thriving secara financial, makanya mereka pindah ke Amerika ya. Ini nantinya sebagai upaya pembentukan identitas dari Amerika, wilderness ini banyak muncul di sastra-sastra Amerika. Contohnya misalkan karya sastranya Mark Twain yang berjudul Huckleberry Finn. Nanti Huckleberry Finn ini berjalan di pinggiran sungai Mississippi River. Yang wilderness ini nantinya dianggap sebagai tempat, bukan sebuah tempat yang harus ditakuti, tetapi sebagai tempat untuk mencari kedamaian. Dan nantinya eco-criticism juga berkaitan dengan feminisme, bersinggungan gitu ya, yang memunculkan istilah ecofeminism. Kenapa ada istilah ecofeminism? Ecofeminism adalah teori yang menganalisa hubungan saling silang gitu ya, atau hubungan antara penindasan terhadap perempuan dengan penindasan terhadap alam. Jadi alam itu juga, pencemaran alam itu dianggap sebagai salah satu dampak dari penindasan terhadap alam gitu ya. Jadi alam itu didominasi oleh manusia, sama seperti halnya laki-laki mendominasi perempuan. Jadi sebenarnya antara hubungan laki-laki dan perempuan dengan alam dan manusia ada hierarki di situ. Siapa yang berada di posisi menguasai dan yang dikuasai. Jadi seperti ada hubungan gender juga di situ. Ya. Nantinya alam dianggap sebagai sesuatu yang feminin. Sedangkan manusia itu dianggap sebagai yang maskulin. Nantinya memunculkan perbedaan antara nature dan nurture. Kalau nature itu adalah ciptaan Tuhan, bawaan lahir. Sedangkan nurture adalah sesuatu yang bisa dipelajari, bisa dibangun. Nah, ekofeminisme sendiri nantinya dibagi menjadi dua, yaitu radical ecofeminism dan jadi radikal ecofeminism itu membalikan dominasi patriarki dari laki-laki terhadap perempuan dan alam gitu. Jadi alam itu merupakan atau dianggap sebagai sesuatu yang bukan manusia, bukan makhluk hidup, dan tidak memiliki emosi gitu ya. Jadi ini berbeda dengan kalau perempuan kan dianggap mereka terlalu emosi sehingga mereka dianggap posisinya lebih rendah daripada laki-laki yang lebih logis. Kalau dalam hubungan antara manusia dengan alam ini kebalikannya.
Jadi perempuan itu dianggap lebih dekat dengan alam secara biologi, secara spiritual, dan secara emosi. Yang berikutnya itu ekofeminisme yang satunya, kedua itu menganggap tidak ada hubungannya sebenarnya antara perempuan dengan alam. Jadi ya memang itu adalah konstruksi sosial, konstruksi budaya yang membuat perempuan itu dimirip-miripkan atau disamakan dengan alam gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah hubungan antara ekologi atau ekosistem dengan etnik. Jadi beberapa etnik itu dianggap memiliki hubungan yang lebih dekat dengan alam dibandingkan dengan etnis-etnis lainnya atau ras-ras lainnya. Contohnya misalkan perempuan tadi dianggap lebih dekat dengan alam. Nanti juga ada etnis-etnis lain yang dianggap lebih dekat dengan alam. Contohnya misalkan orang-orang Native American atau Red Indian, orang Indian kulit merah. Itu dianggap lebih dekat dengan alam dibandingkan dengan orang kulit putih. Begitu juga dengan orang-orang Hawaii, gitu ya. Tetapi biasanya orang-orang yang lebih dekat atau etnis yang lebih dekat dengan alam ini justru dianggap sebagai suku-suku yang primitif, gitu ya. Ini nantinya ada juga, bukan hanya di Amerika gitu ya, di Australia pun ada sama. Jadi aborigin, suku asli Amerika itu dianggap lebih dekat dengan alam dibandingkan dengan orang-orang kulit putih atau pendatang yang datang di Australia dan New Zealand. Tetapi nantinya orang-orang etnis yang lebih dekat dengan alam ini dianggap sebagai orang yang primitif yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, savage. Jadi memang teori evolutisme ini menjadikan sastra sebagai sumber data utama, tetapi sebenarnya pandangan kita harus lebih luas lebih dari sastra itu sendiri gitu ya. Bagaimana sebenarnya makhluk hidup yang direpresentasikan dalam sastra tersebut memperlakukan tingkah lakunya terhadap alam itu seperti apa. Jadi sebenarnya lebih luas dari situ. We have to look at things larger from the literature itself gitu ya. Jadi sastra hanya diambil sebagai satu contoh representasi sekelompok manusia gitu ya. Tapi sebenarnya yang harus kita lakukan dalam aktivisi adalah sesuatu yang lebih luas dari situ. Berikut beberapa pertanyaan yang biasanya digunakan ketika menganalisa karya sastra menggunakan teori ekokritisisme. Jadi bagaimana alam direpresentasikan di dalam karya sastra, bagaimana konsep alam itu berubah dari satu waktu ke waktu lainnya, bagaimana setting dalam sebuah karya sastra, drama atau film itu kaitannya dengan sastra. Jadi setting di sini bukan hanya berupa misalkan tempat di rumah, tetapi bagaimana lingkungan rumah tersebut berada juga seperti apa. Lalu bagaimana alam itu ditonjolkan atau justru tertindas dalam karya sastra gitu ya, walaupun itu bukan karakter yang bukan manusia gitu ya, tapi sebenarnya masih bisa terjadi penindasan terhadap alam gitu ya. Lalu bagaimana alam di sini juga termasuk dengan hewan ya, bagaimana hewan ini direpresentasikan dan bagaimana hubungan hewan dengan manusia gitu. Apakah hewan ini dianggap sebagai hewan peliharaan seperti misalkan kucing dan anjing itu dianggap lebih sebagai sahabat manusia, berbeda dengan misalkan kuda gitu ya, atau sapi, domba yang dianggap sebagai hewan ternak atau hewan untuk menggarap lahan. Mereka tidak dimanjakan seperti manusia memanjakan kucing atau anjing ya. Itu perlakuan manusia terhadap hewan juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur fokus dari penelitian yang akan teori ekosistem.
Berikut beberapa teori yang buku yang bisa dijadikan acuan ketika menggunakan teori ini. We have come to the end of the presentation. Is there any